Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Halo, apa kabar sore ini? Semoga baik, sehat, semangat untuk puasanya. Udah di hari ke berapa ya BTW kita menjalankan ibadah puasa. Semoga masih lancar terus puasanya. Dan kembali lagi bareng Mita untuk sore hari ini. Kita ada di Suara Disabilitas ya. Dan sudah ada narasumber juga. Nanti untuk Pesona Inspira yang mau gabung boleh di 0823 dan kira-kira kita mau ngomongin apa sih sore hari ini. Jadi kita akan bahas tentang batas bukan hambatan. Ada keterbatasan tapi itu tidak menjadi halangan kita untuk tetap berkarya, berusaha begitu ya. Dan Mita di sini sudah bareng sama dua narasumber kita yang cantik-cantik sore ini. Boleh saya sapa dulu. Yang pertama ada Mbak Mariam Ramadhani, ini Ketua HWDI Wonosobo. Halo Mbak Mariam, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Mita. Iya, wah semangat sekali Mbak Mariam, puasa enggak? Alhamdulillah puasa dong. Alhamdulillah puasa, tapi tetap semangat nggak lemes gitu ya? Enggak dong, kan ada Mita di sini. Asik, semangat ya Mbak Mariam sore hari ini. Oke. Oke, dan selain Mbak Mariam ada juga ini ada Mbak Susanti, ini dari pengasuh asrama 1 Don Bosco Wonosobo. Halo Mbak Susanti. Halo, selamat sore Kak Mita. Iya, apa kabar Kak Susan? Alhamdulillah baik. Kalau gede mau jadi apa? Jadi boneka. Oke, dan kita akan bahas-bahas tentang apa ya, tentang perempuan ini yang luar biasa. Batas ini bukan menjadi hambatan gitu ya. Dan Pesona Inspira yang mau gabung sekali lagi boleh di 0823 2383 9996 di Suara Disabilitas kali ini. Suara Disabilitas. Suarakan inklusivitas tanpa batas. Aku kamu tanpa sekat, tanpa batas. Oke, sebelum kita bahas tentang apa ya, kayak batas bukan keterbatasan bukan menjadi hambatan. Ini kita pengen tanya dulu kesibukan para narasumber masing-masing di tengah menjalankan ibadah puasa ini seperti apa gitu ya. Ke Mbak Mariam dulu nih, Mbak Mariam, bagaimana ibadah puasanya, lancar? Lancar Mbak Mita. Belum mokel? Oh belum dong, kan baru awalan. Gimana sih Mbak Mita? Oh iya, takutnya ini dari awal udah ada Enggak ajakan dong. buka bersama gitu. Enggak. Oh, enggak ya, oke aman. Nih kesibukan di kala puasa dan juga hari-hari seperti biasa ini apa aja nih Mbak Mariam kalau boleh tahu nih? Ya kalau saya secara pribadi tidak ada pengaruhnya ya puasa dengan aktivitas sehari-hari saya. Tetap berjalan seperti biasanya dan tetap sibuk Mbak Mita. Sibuk, ini jadi ketua HWDI loh ya. Begitu sih ceritanya. Kegiatannya HWDI apa aja Mbak ini di bulan puasa? Kalau kita masih ke program untuk melanjutkan program kedua, jadi kita masih merancang beberapa program dan masih riwah dengan anggaran Mbak Mita. Terus sama ya karena puasa jadi saya sedang menjadi ibu rumah tangga Mbak Mita. Tapi jahit masih lancar gak nih? Oh kalau jahit enggak juga sih. Jahit saya masih apa ya sekarang itu masih mengurangi untuk jahit karena selain menyita waktunya yang begitu banyak harus konsentrasi tinggi di tengah kesibukan yang sangat banyak saya kurang bisa bagi waktu. Jadi terlalu sibuk gitu ya. Jadi saya mengurangi untuk jahit buat mereka spesial yang ngeyel-ngeyel aja Mbak Mita karena kalau saya ngeyel kira-kira gimana? Enggak, kayaknya sekarang tetap ngeyel pun udah enggak mau. Karena kan gini Mbak Mita, sekarang itu kan ternyata TikTok, kemudian Shopee, Tokopedia itu sudah mengalahkan pasar di wirausaha dunia jahit. Jadi mereka kalau saya secara pribadi pun misal beli kainnya itu berapa sih gitu. Kalau beli di TikTok tuh udah jadi loh. Iya, Nggak langsung perlu gitu ya. ongkos jahitnya langsung lagi check out gitu. di keranjang kuningnya Kak Iya. gitu ya. Jadi untuk sementara saya kurangi jahitnya gitu. Oke, walaupun sebenarnya ada orderan tapi karena sibuk gitu ya. Ya begitu deh. Sibuk ngonten juga kayaknya sekarang. Ya mulai ngonten Mbak Mita. Oke. Jangan lupa follow ya. Follow akunnya apa namanya? Mariam Ramadhani 25. Asik. Nih Oke, Pesona Inspira boleh promosi follow. dong. Iya, boleh. Buat yang mungkin kepo sama kesehariannya Mbak Mariam. Ini kontennya bercerita tentang apa nih? Keseharian sih.
tetap ya kesehariannya Mbak Mariam kesehariannya. gitu ya. Nah, yang kepo sama kesehariannya Mbak Mariam, boleh tap-tap layarnya ya Kak ya. Iya dong, boleh banget. Boleh di follow, di love, di like, share, komen, pokoknya diramaikan akun TikToknya Mbak Mariam Ramadhani Ya, 25. sekarang sedang live juga loh ya. Oh, sekarang sedang Jangan live lupa juga. ya. Oke, jangan lupa ya. Tap-tap layarnya sebanyak mungkin. Asik. Jangan lupa gift-nya ikan paus. Oke, nah selain Mbak Mariam ada juga Mbak Susanti. Nah ini juga mungkin saya juga pengen tanya nih sebagai pengasuh asrama di Don Bosco gitu ya. Kesibukannya Mbak Susanti selama bulan puasa seperti apa di Don Bosco? Apakah sama aja seperti biasa gitu? Sama sih, cuma sekarang ada bedanya karena ada anak yang puasa gitu. Oke, nah ini biasanya gimana nih suasananya di Don Bosco gitu di bulan Ramadan seperti ini? Biasanya ramenya itu kalau jam-jam mau traweh itu, anak kan bisa keluar, izin keluar untuk sholat traweh di luar gitu. Jadi mereka bareng-bareng rombongan gitu keluar ke masjid terdekat gitu. Oke, jadi ada satu momen yang bikin mereka senang gitu ya. Mungkin Iya, momen yang ditunggu-tunggu juga dari mereka karena tarawih ini wah bisa keluar Bisa nih keluar di jam bebas. di jam bebas. Oke, tapi aktivitas juga hampir sama seperti biasa atau ada jam-jam yang apa ya dikurangin gitu atau ditambah gitu. Enggak sih, Don Bosco itu kan karena sekolah spesial luar biasa. Jadi tetap aja puasa nggak puasa tetap. Cuman besok mungkin liburnya nggak sama kayak anak umum gitu. Oke, baik. Jadi ada apa ya keseruan juga di Don Bosco, ada hal yang selalu ditunggu-tunggu juga gitu ya. Iya, Oke, dan pesan inspirasi yang mau gabung boleh loh ya ditunggu. Oke, kita akan tanya-tanya ke Mbak Mariam dan juga Mbak Susanti lagi nih terkait dengan tema kita hari ini gitu ya. Nah, kalau di HWDI sendiri nih Mbak Mariam, Ya. ada berapa anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia? Kalau yang aktif mungkin untuk perempuannya sekitar 40-an lah Mbak. Tapi kan kita nggak berfokus kepada, meskipun itu organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ya. Tapi itu tidak berfokus kepada yang perempuan saja. Di program kami justru melibatkan disabilitas laki-laki, anak-anak, lansia, kayak gitu Mbak Mita. Dan kelompok rentan lainnya gitu. Oke, jadi HWDI masih aktif gitu ya. Ya. Apalagi di bulan puasa ini mungkin ada rencana bagi-bagi takjil gitu misalnya dari HWDI. Insya Allah kita ada rencana Mbak Mita. Oke, besok kalau pesona ada acara nih harus datang nih kayaknya nih HWDI ini. Iya kayaknya bisa dikolaborasikan kali ya Mbak Mita. Iya dong, harus ya. Oke. Jadi kesibukannya seperti itu ya di HWDI sendiri gitu. Nah, kalau di Mbak Santi nih, kesibukan Mbak Santi sendiri di bulan Ramadan ini apakah semakin repot gitu atau mungkin ya santai aja sih, sama aja gitu? Sama aja sih kan, ya paling jadwal tetap di asrama, kalau nggak di asrama jadi ibu rumah tangga. Oke, nah untuk anak-anak sendiri apakah bangun sahurnya ini gampang, susah atau ada cerita tersendiri nih? Ya kalau di asramanya saya gitu kan, anak yang dikatakan kecil ya udah nggak kecil, ya agak besar gitulah. Yang puasa itu ada 8 anak ya, karena mereka juga mungkin karena ngikut di rumah, ke bawah di rumah, kalau mereka juga harus puasa di asrama, akhirnya kita diizinkan untuk ikut puasa gitu. Saya lebih senang karena ada temen itu kan buat sahur gitu. Biasanya saya bangunin itu anak satu. Saya bangunin, kalau dia udah bangun terus dia bangunin teman-temannya gitu. Ya alhamdulillah pada gampang bangunnya. Iya, jadi ini malah yang agak susah yang ngantuk ini pengasuhnya gitu ya. Harus bangun lebih awal karena kan nyiapin buat mereka, baru kita bangunin mereka gitu. Oke, jadi cerita tersendiri gitu ya di Iya. setiap bulan Ramadan. Untuk apa ya? Mungkin ada informasi libur gitu, mereka sudah menanti-nantikan libur Lebaran kah gitu? Biasanya karena di sekolah mereka mendengar kapan liburnya gitu, setiap mereka bangun tidur yang mereka lihat itu kalender. Tanggal ini kita pulang. Oke, mereka tahu tanggal merah juga bahwa tanggal merah ini kemungkinan mereka akan pulang gitu. Iya, tahu mereka.
Jadi mereka semangat gitu Iya, ya. sudah mengharapkan libur panjang. Sudah mengharapkan libur panjang. Oke. Nah, kalau di Mbak Mariam nih, Ya. HWDI nih, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas gitu, utamanya di HWDI sendiri? Oh, kalau tantangan jelas ya nggak mungkin kalau nggak ada. Tentu kalau di HWDI cukup lumayan banyak di internnya. Cuma karena memang saya merasa bahwa tantangan itu menjadi sesuatu kekuatan untuk kita mencari solusi dari tantangan itu tersebut gitu, Mbak Mita. Jadi kalau tantangan di HWDI tentu salah satunya adalah minimnya SDM. Jadi karena memang sudah menjadi kendala ya, kalau teman-teman disabilitas itu kan mereka banyak yang tidak bersekolah, Mbak Mita. Jadi itu menjadi satu tantangan atau kendala buat kita itu mencari SDM yang mumpuni di HWDI, sehingga ini benar-benar menjadi PR gitu. SDM-nya sangat kurang. Di sisi lain itu juga menjadi satu hambatan di kegiatan lain. Misal ketika kita melakukan satu kegiatan itu menjadikan karena SDM-nya rendah, kita itu menjadi susah menjalankan program gitu, Mbak. Jadi kita harus cari cara nih untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Lalu saya berpikir bahwa hambatan ini harus menjadi satu tantangan yang mana menjadikan satu solusi bagi kita, yang akhirnya kita menjadi ingin meningkatkan pendidikan mereka, kemudian juga ingin meningkatkan SDM lah, termasuk mencari program-program pelatihan untuk teman-teman gitu. Oke, jadi ya yang namanya program ini ada suka dukanya, ada tantangan juga, Iya. tapi dinikmati lah gitu ya Mbak ya. Dinikmati dan menjadikan tantangan itu menjadi satu kekuatan yang berharap menjadikan satu sisi positif gitu, Mbak Wih, Mita. keren sekali gitu ya, harus semangat gitu. Nah kalau Mbak Santi sendiri nih, apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi teman-teman disabilitas yang ada di Don Bosco ini untuk menjalankan ibadah puasa gitu? Kayaknya kalau anak-anak sih alhamdulillah. Mungkin kalau di belakang nggak tahu ya, tapi kalau sama kita gitu anak-anaknya tetap nurut, tetap mereka menjalani hari-harinya ya biasa, nggak ada perubahan apapun gitu. Oke, jadi ya hampir sama gitu seperti biasa yang dilakukan gitu ya. Oke deh. Dan ini ada yang sudah gabung kayaknya, daripada di segmen berikutnya langsung saya sampaikan aja nih. Dari Mbak Siti Suinah Wonokrio Kembaran. Nah ini bestinya Mbak Mariam. Oh nih iya, mungkin. itu besti menjahit itu. Salam semangat buat Mbak Mariam Ramadhani, Mbak Mita, salam juga buat Mbak Susanti. Betul sekali kata Mbak Mariam, penjahit sekarang merosot berkurang karena tergiur dengan barang online. Biarpun kadang barang datang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang diiklankan gitu. Salam buat Mbak Mariam dari Siti Suinah Wonokrio Kembaran. Boleh disapa dulu Mbak Mariam? Waalaikumsalam Mbak Suinah ya. Selamat bergabung di Pesona, dan jangan lupa ya gabung juga di live aku TikTok. Iya. Oke, ini kalau ngomongin soal penjahit, ini jahit gitu ya Mbak ya. Kita sebagai perempuan juga, sebagai penyandang disabilitas juga gitu, menghadapi ya sepinya apa ya, penjahit sepi orderan gitu, seperti apa nih Mbak? Walaupun Mbak Mariam tetap banjir orderan tapi ditolak gitu ya. Jadi gini, kalau sebenarnya kan memang dari dulu itu alternatif keterampilan teman-teman disabilitas, salah satunya adalah memang yang paling dipilih itu adalah menjahit. Lalu bagaimana sih dengan situasi yang sekarang kemudian kalah dengan onlinean gitu, orderan menurun dan sebagainya. Maka yang jadi motivasi saya untuk teman-teman disabilitas khususnya, ataupun ibu-ibu di luaran sana yang memang penghasilannya dari dunia jahit, adalah dengan cara mencari celah atau mencari pekerjaan lain sebagai sampingan, seperti yuk ikut jualan online dan sebagainya gitu, menjadi salah satu solusi gitu. Kalau kita hanya mengandalkan menjahit, saya rasa itu tidak bisa mengcover kebutuhan gitu, Mbak Mita.
Oke, padahal nih kalau kita lihat ya, nih bahan-bahan kalau beli online tuh kadang bahannya memang bener kata Mbak Siti Suinah, nggak sesuai dengan yang diiklankan gitu ya. Bahkan mungkin kalau jahit sendiri tuh lebih pas bahannya, pas juga apa ya jahitannya, ukurannya gitu, nggak mindo gawe. Tapi ya udahlah gimana lagi, zaman sekarang emang lagi hits yang kayak gini ya harus ngikutin gitu. Mbak Siti Suinah terima kasih sudah bergabung. Mbak Mia abis ini pertanyaannya bisa saya sampaikan. Tapi ini saya tanya dulu ke beberapa narasumber lagi nih gitu ya. Untuk memperjuangkan teman-teman disabilitas supaya mendapatkan hak sama di masyarakat itu seperti apa. Kalau dari Mbak Mariam nih, memperjuangkan teman-teman disabilitas khususnya dari HWDI sendiri untuk mendapatkan hak yang sama di masyarakat seperti apa? Nah, terima kasih Mbak Mita. Ini salah satu pertanyaan yang saya harapkan sebenarnya. Karena kalau selama ini kan bagaimana sih penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak-haknya itu cukup susah ya. Tapi bagaimana dengan kemajuan zaman sekarang dengan media sosial dan juga dengan keterbukaan pemerintah terhadap teman-teman disabilitas cukup membantu untuk kita mensosialisasikan atau mengadvokasikan tentang teman-teman disabilitas gitu. Nah, salah satunya kalau di HWDI sendiri adalah ada beberapa program, Mbak. Salah satunya yang kemarin sudah launching juga nih, salah satunya adalah Perpu Tata Cara Pemeriksaan Bangunan Gedung Inklusi. Ini adalah salah satu cara untuk bagaimana teman-teman bisa mendapatkan haknya. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa mengakses pelayanan publik. Nah, itu kan satu hak mereka yang mana mereka bisa mencari ekonomi di layanan publik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Perbup ini memberikan peluang pekerjaan bagi teman-teman untuk melakukan asesmen. Makanya saya selalu berharap untuk teman-teman bisa tetap semangat, bisa kejar paket B maupun C sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, atau karena ada peluang untuk menjadi asesmen, kenapa tidak sih mereka untuk bisa kuliah lagi yang nantinya bisa bekerja sebagai asesmen gitu Mbak Mita. Oke, wah keren sekali gitu ya. Jadi memang kita harus bisa mendapatkan akses-akses yang ya sama gitu dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Nah, kalau di Wonosobo nih bagaimana, apakah sudah memang ya sedikit banyak lah ya gitu disabilitas sudah mendapatkan akses atau hak-haknya gitu? Kalau akses ya, paling utama itu sebenarnya akses. Bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan haknya adalah dengan cara bagaimana mereka bisa mengakses layanan publik gitu. Nggak harus kok, misal saya nih pemakai kursi roda kemudian berupa disediakan trotoar atau holding box, tapi bagaimana kemudian mereka bisa mengakses dari sisi administrasi gitu. Jadi kalau saya melihat 3 tahun sampai sekarang nih di pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah cukup memberikan banyak peluang bagi teman-teman disabilitas. Tinggal bagaimana teman-teman disabilitas ini menyiapkan diri itu. Nah, itu yang menjadi PR kami. Kami itu belum benar-benar siap untuk menghadapi peluang-peluang yang ada gitu Mbak Mita. Oke, baik. Jadi ya semoga ini bisa lebih ramah, peluangnya juga bisa diambil gitu ya. Amin. Karena Mbak Mariam punya banyak peluang tapi nggak bisa membelah diri ya Mbak ya. Iya. Saking sibuknya gitu ya. Kalau bisa tak fotokopi jadi 10 Mbak Mita. Tapi sekarang lagi fokus untuk HWDI-nya dulu sementara. Iya, sementara untuk itu di luar HWDI sih, di luar program ya, di luar program kita juga kolaborasi sama Sipong. Misal kita sering melakukan kegiatan bansos Mbak, seperti salah satunya kita cari donatur untuk membantu kaki palsu, teman-teman yang amputasi dan hanya memiliki 1 kaki gitu, mereka bisa mendapatkan kaki palsu. Bagaimana kita mendapatkan itu, kita mencari donatur dan sebagainya. Itu di luar program HWDI kita selalu mempromosikan program-program kita, dan dengan harapan nih masyarakat luas bisa turut serta bergabung dengan kita untuk melakukan kegiatan sosial, membantu atau memberikan sebagian kaki kita untuk mereka yang tidak memiliki gitu Mbak Mita. Keren sekali. Jadi disabilitas ini tidak hanya apa ya,
pengennya dibantu nih, kesannya kalau disabilitas harus dibantu, tapi disabilitas sendiri juga bisa membantu gitu Iya. ya. Wah keren, disabilitas berbagi gitu. Oke, nah kita ke Mbak Susanti ini kan tadi kayaknya kalau cerita nih happy gitu ya, fun, kayak nggak ada keluhan, nggak ada tantangan, anak-anaknya mudah gitu dibangunin gitu. Ada nggak sih satu atau dua anak yang mungkin nggak bandel sih, tapi kayak agak-agak gemesin aja gitu, harus agak ekstra juga gitu untuk pendampingannya? Ya, contohnya mungkin karena kemarin puasa kemarin itu awalnya kenapa kita akhirnya sebenarnya asrama 1 kan belum diwajibkan untuk puasa. Tapi karena ada satu anak yang dia itu punya keinginan kalau saya bisa puasa di tahun ini, saya besok dibelikan HP sama orang tua gitu. Akhirnya karena keinginan dia juga ikut puasa, dan alhamdulillah di asrama kan ada 3 pengasuh, dan yang muslim itu saya, yang 2 enggak, tapi mereka dengan legowonya mau mendampingi anak buat sahur, buat berbuka gitu ya. Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang pun anak-anak banyak yang ikut puasa gitu. Dan paling yang kadang anak-anak nyolong itu ketika mungkin pas istirahat atau apa, kan mereka nggak ikut ke asrama, karena yang ke asrama itu yang nggak puasa, kadang minum susu atau snack gitu, dia kumur di keran gitu. Nggak tahu itu Terus ditelan? Iya mungkin ditelan. Padahal dia puasa gitu kan, ya mungkin akhirnya dikasih pengarahan kalau kayak gitu tuh nggak boleh sampai ketelan gitu, karena bisa membatalkan puasa gitu. Oke, jadi lucu gitu ya untuk Iya. cerita-cerita di asrama. Nah kalau asrama 1 emangnya nih dari usia berapa sampai berapa nih? Kalau asrama 1 itu dari usia 7 tahun sampai 13-14an gitu. 3 tahun sampai 7 tahun. Oh 7 tahun Iya. sampai Sekitar 7 tahun sampai 13 tahun. SD lah ya. Iya. SD ini kelas 1 sampai kelas 6 gitu Iya. ya. Oke. Ada yang puasa, ada yang ya namanya juga anak-anak Iya. gitu ya. Nyolong-nyolong itu. Oke, nah ada nggak sih kalau misalnya bandel gitu atau susah dibilangin gitu, terus dapat hukuman atau dimarahin gitu sama pengasuhnya itu misalnya? Biasanya ya, karena ini udah mepet mau liburan itu kadang anak tingkah lakunya itu ada-ada aja gitu. Paling kita kalau menghukum mereka itu dari sekian banyak anak, mereka dibedakan aja itu udah satu hukuman yang berat buat mereka. Contohnya biasanya tidur jam 8 terus dia harus tidur jam 7, itu termasuk hukuman yang sangat berat. Oke, karena memang apa ya, harus tidur duluan dibandingkan Ya. teman-temannya gitu. Kan jadi nggak sama, tapi biasanya sama satu. Biasanya sama, terus Iya. mereka kayak oh gitu, dibedakan itu kayak Iya. udah kena mental gitu ya. Sakit. Oke, ternyata menarik sekali ya Pesona Inspira untuk perbincangan kita di sore hari ini. Masih di Suara Disabilitas, dan yang mau gabung masih ditunggu boleh. Habis ini Mbak Mia pertanyaannya langsung saya sampaikan, tapi kita akan break dulu sejenak. Jadi yang mau gabung lagi masih ditunggu, dipersilahkan di 0823 2383 9996, dan masih bersama saya Mita serta narasumber kita ada Mbak Mariam Ramandani dan juga ada Mbak Susanti. Kita akan kembali lagi di Suara Disabilitas dengan tema kita, hambatan bukan menjadi batasan. Suara Disabilitas. Suarakan inklusivitas tanpa batas. Aku kamu tanpa sekat, tanpa batas. Oke Pesona Inspira, balik lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan kita masih di Suara Disabilitas kali ini. Mbak Maria masih bersama Mbak Susanti juga. Ini kita masih bahas tentang batasan tidak menjadi hambatan. Mbak Maria ini adalah selaku Ketua HWDI, dan Mbak Susanti ini salah satu pengasuh asrama 1 di Don Bosco Wonosobo. Oke deh, kita akan bahas lagi, kita akan ngobrol lagi. Tapi ini sudah ada yang gabung, ada Mbak Mia. Kalau tadi Mbak Siti Suinah di Wonokrio kembaran, ternyata bestie sama Mbak Mariam ya. Suruh gabung di TikTok juga dong Mbak, bestinya itu. Oke, selamat bergabung dong ke TikTok saya, Mariam Ramadhani 25 ya. Oh, iya. Dan jangan lupa yang sudah bergabung bantu tap-tap layarnya ya. Terima Oke, kasih. ini udah kayak pedagang online gitu ya Pesona Inspira ya. Kan mantan. Oh, Belum iya. mantan nih. Oke, masih disambil lah ya. Iya.
Oke, ada Mbak Mia yang sudah gabung kali ini. Selamat sore Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Ada Bunda Mariam dan Bunda Susanti. Semoga sehat selalu. Dengan keterbatasan, mohon maaf fisik, ini kita tidak harus minta dibelas kasihani. Karena tidak dikasihani gitu ya. Karena kita tetap punya harga diri, kita bisa apapun juga dan gak mau dicaci. Tetap semangat untuk Bunda Mariam. Untuk Bunda Susanti keren, ikut mendampingi anak-anak dan mencerdaskan bangsa. Apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini boleh disapa Mbak Mia, silakan Mbak Mariam. Tadi Mbak juga Mia, sudah terima disanjung. kasih. Aduh, saya juga masih belajar juga nih. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Oke, Mbak Susanti nih mungkin mau menyapa juga Mbak Mia yang sudah memberikan apresiasi luar biasa nih sore hari ini kepada kalian berdua gitu. Terima kasih buat Mbak Mia. Masih dalam proses belajar juga. Semoga kita tetap bisa mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Oke, dan ada lagi nih yang masuk, ada Mbak Risma. Mau tanya dong untuk Mbak Mariam, paling jauh naik motor seorang diri kemana nih? Suka takut gitu nggak kalau di jalan? Oke. Kalau saya paling jauh mungkin ke Solo PP. Sendiri atau sama siapa? Sendiri. Tapi saya paling sebelum anak saya ke pondok ini, yang paling membuat saya takut naik motor adalah ketika anak saya tidur di motor dan nggak ketahuan. Itu yang paling saya takuti. Tapi kalau saya secara pribadi, saya suka sih meskipun itu jalannya terjal, kayaknya tantangan banget. Kalau orang bilang roda 3 itu ngeri kalau pakai sepeda motor di jalan yang terjal, berliku, atau bahkan mungkin rusak gitu ya. Tapi buat saya merasa tertantang. Masa sih nggak bisa sih melalui itu gitu. Meskipun saya pernah boncengin nih, ada cerita, pernah boncengin satu temen Mas Iang di Upipa itu, pernah ke Banjar, tembus ke Watu Malang sampai ke kota muter itu. Sepanjang jalan itu bikin spot jantung. Jadi seperti yang nyetir itu Mas Iang. Jadi ada lubang di depan, awas terjun bebas dan sebagainya gitu. Itu meskipun mereka merasa seperti sensasi gitu bonceng sepeda motor roda 3, tapi kalau saya asal yang bonceng tenang sih, tenang-tenang aja gitu. Oke, jadi ini udah kayak kayak yang aplikasi Google Maps ini udah awas belok iya. ini gitu ya. Iya banget itu. Tapi sebenarnya asik loh, mungkin yang belum bonceng ya Mbak Mita kan sebenarnya pengen banget bonceng-bonceng aku gitu. Karena aku sekarang takut ganggu jadwalnya Mbak Mariam gitu sebenarnya. sebenarnya. Enggak juga sih, saya juga banyak yang free kali. Besok ini ya, kalau misalnya udah selesai puasa aja ya, biar kita bisa makan-makan. Oke, siap. Gitu. Ada banyak kulineran kayaknya yang harus kita coba ya Mbak Mariam ya. Sepertinya begitu loh. Oke, siap pokoknya ikut Mbak Mariam. Berarti paling jauh ke Solo ya, PP ya, sendiri. Solo PP. Mungkin di jalan ada hambatan kayak bensin udah siap atau jadi bannya aku pernah bocor juga gitu nggak? Jadi gini Mbak Mita, saya pernah hujan deras. Yang paling menakutkan itu hujan deras, aku sama anakku yang kecil itu. Ternyata dari Jogja itu kan udah agak malam, sampai di Selento itu sekitar jam 11 malam. Di tengah-tengah hutan yang jauh dari pemukiman, ternyata roda saya itu nyangkut Mbak Mita, yang belakang itu nggak bisa naik karena ternyata lubangnya cukup curam, tertutup air, karena hujannya paling besar tuh tertutup air. Nah itu paling saya takut karena saya kan bawa anak saya, terus anak saya itu panik, bilangnya anak saya ibu itu sukanya petualangan yang menyeramkan gitu kan. Jadi itu kayak saya juga khawatir gitu. Terus yang kedua itu karena sepeda motor saya udah tua jadi Mbak Mita. Jadi speedometernya itu kadang sering bolak-balik sendiri gitu. Tak kira itu kan di speedometer itu masih full. Ternyata itu saya macet di tengah jalan kehabisan bensin dan saya tidak menemukan orang itu, sampai saya harus telepon ke sana kemari untuk akhirnya dapat Grab. Melalui Grab
untuk nganter bensin gitu. Itu posisi Itu masih sih. di Silentonya itu, di Jalan Silento itu. Kalau yang ini beda, Oh, Mbak. beda lagi. Oh ya, kalau ini tuh saya arah dari Purwokerto karena kebetulan saya juga akhir-akhir ini sedang melakukan pengobatan di Purwokerto. Ternyata bensinnya habis di jalan, itu di hampir di sekitar Banjar gitulah. Oke, wah Gitu. ini berarti banyak petualangan dan juga cerita yang sudah diukir Mbak Mariam ya. Iya. Makanya saya kayaknya harus nunggu kontennya nih Mbak. Oke, siap deh. Oke, nah kalau Mbak Susanti nih, masih Mbak Risma yang bertanya ya. Buat Mbak Susanti bagaimana menanamkan anak di Don Bosco agar mereka ini mematuhi komitmen untuk latihan puasa. Ini puasanya sampai maghrib terus ya? Alhamdulillah ya sampai Oke. maghrib. Gimana nih cara anak-anak di sana itu komitmen untuk latihan puasa tanpa harus dimarah-marahin, tanpa harus dipaksa gitu. Mungkin karena mereka juga udah punya keinginan ya, karena mereka tahu kalau saya dari keluarga muslim, jadi saya harus puasa. Dan mungkin di rumah udah terbiasa dilatih sama orang tua, jadi di sini kita tinggal mengikuti gitu. Ya mungkin kalau yang di tempat saya kadang saya masih tanya, masih kuat enggak? Tapi mereka kuat-kuat. Bahkan sampai kemarin di jam 4 itu pas lagi enggak hujan, mereka tetap main bola dengan kondisi mereka puasa. Wah, saya juga sampai terharu, sampai hebat ya ternyata kuat juga gitu. Oke, karena udah ada niat, ada keinginan tuh bisa mengalahkan segalanya gitu Iya, ya. betul. Jadi ada yang tadi mau puasa karena nanti akan dibeliin HP, Iya. itu menjadi salah satu motivasi tersendiri untuk mereka mau dan kuat berpuasa sampai maghrib. Ada yang mungkin di tengah-tengah pengen puasa beduk aja gitu sampai jam Kayaknya 12 gitu. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Semuanya nih, wah kita harus mencontoh nih mereka walaupun punya keterbatasan tapi semangatnya, Iya, niatnya betul. dan komitmennya luar biasa. Harus dicontoh nih Pesona Inspira. Nah, bagaimana nih hasilnya bila kalau misalnya Mbak Susanti sendiri mendampingi teman-teman disabilitas ini kan khususnya juga anak-anak tuli gitu ya. Iya. Apakah juga dengan hati karena dengan hati itulah mereka akhirnya bisa menjalani segala kegiatan-kegiatannya gitu. Ya kayak slogannya Don Bosco sih, dengan cinta kasih. Ya gitu aja. Jadi mereka jadi dekat sama kita ya. Kadang kita memang harus di posisi saya itu ibu kamu, saya itu sahabat kamu, saya teman kamu gitu. Jadi mereka ngerasa itu sama kita nggak jauh tapi dekat. Sosok seorang ibu juga, sosok seorang teman juga gitu. Wah hebat nih ya Mbak Susanti ini punya kedekatan chemistry juga, pokoknya dengan cinta kasih gitu ya. Iya betul. Oke, nah sesuai dengan tema kita adalah hambatan tidak halangan apa ya tadi, batasan tidak menjadi hambatan gitu. Nah dengan tema kita seperti ini nih, bener nggak nih Mbak Mariam? Boleh dong dikasih tanggapannya. Batasan bukan menjadi hambatan begitu. Kalau saya secara pribadi itu sangat benar. Kenapa Mbak Mita? Karena ketika kemudian kita berfokus kepada satu hambatan, maka kita tidak akan pernah melangkah lebih jauh ataupun tidak pernah mendapati solusi apapun. Tapi bagaimana kemudian kita menjadikan sisi positif. Hambatan itu tidak menjadi satu halangan apapun, maka kita akan mungkin 100 kali lebih jauh kita melangkah itu. Karena dalam sisi hambatan itu selalu ada sisi-sisi positif yang perlu kita gali, dan disitulah yang menjadikan hambatan itu bukan suatu penghalang gitu sih Mbak Mita. Wih, hambatan bukan suatu penghalang. Kayak tadi Iya. tantangannya juga bisa bikin kita lebih semangat lagi gitu ya. Iya, tentu aja gitu. Oke, kalau Mbak Susanti nih, hambatan atau keterbatasan ini bukan menjadi hambatan gitu ya. Bagaimana teman-teman di Don Bosco sendiri yang mempunyai keterbatasan tidak menjadi hambatan di sana? Intinya anak-anak Don Bosco jangan dipandang sebelah mata, karena hambatan anak Don Bosco itu juga mereka juga punya kelebihan masing-masing gitu. Contohnya kayak kemarin pas ikut acara barista itu kan ternyata anak kita juga bisa, nggak cuma anak normal gitu. Jadi ya jangan dipandang sebelah mata karena mereka punya kemampuan sendiri gitu. Oke, ya kemarin aku juga ngicipin kopi sunyi ya. Iya betul. Iya. Wih, kopi sunyi enak Iya, banget enak loh. banget loh Mbak Mita. Iya, Kemarin tuh yang di sayangnya- Mendolo ya. Iya, Enak itu banget enak itu. banget, kopinya berasa, pokoknya maknya adem. Pokoknya ini bikin Tapi ada yang saya Apa? itu sampai ngena di hati. itu, Mbak apa Mita. tuh?
Jadi menurut saya kenapa sih kopi sunyi itu terasa enak gitu? Aku melihat dari sisi racikannya itu benar-benar pakai ukuran, kemudian pakai hati banget mereka. Mereka itu sampai nggak terkecoh di sekitar gitu, benar-benar fokus membuat sesempurna mungkin kopi sunyi itu gitu. Itu yang keren banget gitu. Iya, saya juga kayaknya menikmati kopi sunyi ini memang karena mereka bikinnya dari hati gitu ya. Iya. Mereka fokus untuk menyajikan yang terbaik gitu. Iya, Sayangnya Mbak Susanti kesini nggak bawa kopi sunyi ya. Bisa Ingat buat Mbak buka Mita, puasa. bisa batal kita nanti. Oke, jadi mungkin kalau di Don Bosco sendiri nih, selain mereka berkegiatan Don Bosco ini kan ada kopi sunyi dan juga kerajinan-kerajinan. Ya. Nah, untuk keagamaan nih gitu ya, bagaimana di bulan Ramadan ini gitu antara yang non muslim sama yang muslim ini, apakah tetap mereka saling menghormati, saling menghargai juga gitu, atau mungkin ada yang kayak minder gitu, merasa aduh aku mau tarawih, atau aduh aku mau makan nih yang non muslim gak enak, atau seperti apa nih? Enggak juga sih, mereka sama-sama menghargai yang muslim sama yang nggak muslim gitu. Paling kalau jadwal mereka makan yang nggak muslim gitu, biasanya yang muslim suruh tidur duluan atau diberi aktivitas yang lain gitu. Kalau keluar ya paling diberi waktu itu, kalau pas tarawih itu mereka bisa keluar, dan di sela keluarnya itu kadang anak bisa beli makanan buat sahur atau apa, jajan gitu yang mereka suka gitu. Iya, kapan lagi bisa beli cilok gitu Iya. ya? Karena kan selama ini di asrama mereka harus taat dengan aturan di asrama, makan juga mungkin ngikut asrama Iya. gitu. Adakah request dari teman-teman yang lagi puasa, mungkin saya mau kayak ayam tepung, atau aku mau bakso, atau aku mau apa gitu? Adakah request tertentu? Kalau itu sih tergantung asramanya masing-masing ya, tapi kalau di tempat saya memang gimana caranya biar anak itu tetap bisa puasa. Jadi kita kadang kalau pas saya yang berangkat gitu, saya bikinin wedang roti gitu atau kolak atau apa, terus kasihnya lauknya yang mereka itu nggak biasa makan gitu, tapi ya sama makanan yang tersedia di sana gitu. Kalau yang udah besar gitu paling itu kalau pas tarawih dia keluar, terus mereka beli apa yang mereka mau, apa yang mereka pengen buat sahur gitu. Wah, seneng banget mereka pasti ya, kayak ini momen yang ditunggu-tunggu gitu, bisa keluar tarawih, ibadahnya dapet gitu, Iya. kebersamaan sama teman-teman yang di asrama dapat, dan juga bisa beribadah gitu. Nah, berarti Mbak Santi ini 24 jam di asrama, atau masaknya di rumah nanti dibawa ke asrama nih? Biasanya saya belikan lauk, kalau memang pengen masak ya berarti saya masak di asrama gitu. Oke, adakah mungkin momen masak bareng sama teman-teman di sana? Kalau yang besar kan karena mereka punya tempat sendiri. Kalau saya yang kecil ya paling saya minta bantuan anak yang puasa gitu, tolong siapin apa di meja, kayak gorengan atau apa gitu. Oke, ada nggak sih momen buber gitu, buber Don Bosco dan Dina Upakara nih misalnya gitu? Belum pernah itu. Belum pernah ya kan? Perlu itu. Jadi kayak momen-momen yang mereka tunggu-tunggu juga gitu, Iya. bisa bubar. Jadi yang bubar tuh nggak cuman kita doang, Mbak Mariam Iya. tuh agenda bubarnya banyak ya Mbak ya? Oh, belum, Sama Mbak Mita, komunitas ini, belum. komunitas ini gitu pasti ya. Bisa besok diadakan di Don Bosco gitu, Mbak. Boleh kita agendakan Iya, ya. kayaknya kita perlu agendakan buka bersama gitu ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita closing statement nih, mungkin ada harapan dari Mbak Mariam sendiri selaku Ketua HWDI Wonosobo dengan tema kita bahwa batasan ini bukan menjadi hambatan. Tentu harapan setiap orang itu banyak ya, banyak banget. Tapi mungkin saya akan ungkapkan sedikit harapan saya, hanya sedikit loh ya Mbak. Banyak Mita. nggak Bapak sambil curhat? Aduh, tentu yang paling penting adalah bagaimana harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk benar-benar bisa menerapkan segala sesuatunya dengan inklusi gitu. Artinya inklusi itu kan terbuka. Artinya terbuka untuk semua teman-teman disabilitas, sehingga teman-teman disabilitas itu benar-benar bisa dua langkah lebih maju. Kalau sekarang dengan akses fasilitas publik yang sudah pemerintah sediakan untuk teman-teman disabilitas, mungkin udah selangkah lebih maju. Tapi tentu kadang kenapa sih setelah kita mendapatkan satu fasilitas terus kita serasa dikasih ating krokoh lempero gitu ya, terus masih
meminta untuk akses-akses lain. Artinya memang teman-teman disabilitas ini butuh sekali dorongan, tidak hanya satu kali, tapi bagaimana kemudian teman-teman disabilitas ini didorong secara kontinu sehingga mereka benar-benar bisa mandiri itu. Harapan yang kedua adalah saya berharap teman-teman disabilitas juga lebih semangat dengan adanya banyak program yang diberikan oleh pemerintah, dan ada beberapa fasilitas ataupun peluang yang diberikan pemerintah, maka kita harus benar-benar menyiapkan diri. Itu aja sih harapan saya, teman-teman lebih semangat lagi dengan peluang yang ada gitu. Oke, lebih semangat lagi pokoknya ya, gaspol terus gitu Iya. ya. Ada peluang sikat gitu ya. Karena Betul. kesempatan katanya nggak datang 2 kali. Betul sekali Mbak Mita. Kesempatan tuh selalu datang satu kali loh. Iya, Iya. makanya jangan sia-siakan kesempatan atau peluang yang ada gitu Iya. ya. Oke, keren sekali. Kalau dari Mbak Susanti nih, harapan terkait dengan tema kita bahwa bahwa batasan ini bukan menjadi hambatan. Intinya mari kita bersama-sama merangkul anak-anak disabilitas, dikasih peluang, dikasih semangat biar mereka lebih percaya diri aja. Oke, biar mereka juga lebih percaya diri. Wah, ini keren-keren sekali ya. Ini belum closing statement loh, masih harapannya loh ya. Closing statementnya mungkin ada kata-kata atau pantun gitu ya kan. Saya siap cakepin Mbak Mariam kalau ada pantun. Ya, jadi sebelum kita akhiri Suara Disabilitas sore hari ini, kita akan dengarkan closing statement dari mereka dengan tema kita yang luar biasa pastinya, bahwa batasan bukan menjadi hambatan. Oke, closing statement dari Mbak Mariam sore hari ini. Oke, disabilitas itu luar biasa. Tapi tanpa peluang dari kalian semua, disabilitas bukan siapa-siapa. Terima kasih. Keren. Ini emang beda ya, konten kreator satu ini ya. Baru mulai jadi konten kreator Oke, wanita. mari kita dukung bersama-sama ya. Oke. Oke, kalau dari Mbak Susanti, silahkan closing statement kita sore hari ini. Tetap dukung anak-anak disabilitas, tetap dampingi mereka, tetap kasih peluang juga buat mereka, punya kasih semangat biar mereka lebih percaya diri karena mereka juga punya kemampuan di balik kekurangan mereka gitu. Wih, gak kalah kerennya ya, bahwa mereka juga punya kemampuan di balik kekurangan mereka. Jadi batasan bukan menjadi hambatan Pesona Inspira. Kita juga sama-sama manusia, punya hak yang sama. Jadi mari kita dukung bersama-sama dan mari kita kasih peluang bersama. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Mariam, Mbak Susanti, terima Sama-sama. kasih. Sama-sama. Sukses selalu Iya. buat Mariam Ramadhani 25. Jangan lupa di follow TikToknya. Tap-tap layar jangan lupa ya kan. Terus juga jangan lupa pokoknya dikasih gift bunga mawar. Oke atau deh, apa aja apa pokoknya. aja. Kan nggak menolak rezeki. Oke, betul. Oke, kalau begitu terima kasih Pesona Inspirasi, sampai ketemu lagi. Nantikan tayangan Suara Disabilitas ini nanti di YouTube di Pesona FM Wonosobo ya. Kalau gitu saya minta juga harus pamit. Mbak Mariam dan Mbak Santi juga kayaknya mau mempersiapkan ngabuburit buat buka puasa ya. Iya, betul. Ini Mbak Santi juga udah mau masak buat anak-anak ya buka puasa ya. Enggak, hari ini enggak berangkat. Oh, Besok. hari ini gak berangkat. Iya. Iya. Mbak Mariam juga udah keburu pengen berburu takjil. Kemana ya Mbak Mita? Kita Enaknya makin kemana datang ya? bareng. Iya. Kalau begitu terima kasih Pesona Inspirasi. Selamat sore, selamat menunggu waktu buka puasa, selamat ngabuburit dan sampai ketemu lagi. Saya Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.